Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Mukti dengan NIM 2405 12 04 036 dari Prodi Teknik Informatika 2024B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet dari awal kemunculannya hingga bagaimana internet bisa sampai ke Indonesia. Nah, sejarah internet ternyata dimulai pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui sebuah badan riset bernama DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency. Tujuan awalnya adalah proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer di daerah vital guna menanggulangi serangan nuklir dan kendala informasi yang terpusat. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET yang menjadi cikal bakal terbentuknya internet. Perkembangan dan pembagian ARPANET. Awalnya, pada tahun 1969, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, yaitu Stanford University of California, Research Institute University of Utah, dan Santa Barbara. Hingga pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah berhasil dihubungkan satu sama lain. Baru pada bulan Oktober 1972, ARPANET mulai diperkenalkan ke publik yang lebih luas, terutama di kalangan akademis. Karena peminatnya meledak, jaringan ini akhirnya dibagi menjadi dua untuk mempermudah manajemen, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer, seperti universitas. Nah, dari penggabungan konsep jaringan-jaringan inilah lahir sebuah istilah baru, yaitu jaringan antar jaringan atau internet networking, yang kemudian kita kenal dengan nama internet. Internet modern yang kita gunakan saat ini tidak akan ada tanpa teknologi kunci berikut. Pada tahun 1982, muncul protokol standar TCP atau IP. Ini seperti aturan yang membuat semua komputer di seluruh dunia bisa berkomunikasi satu sama lain. Lalu pada tahun 1984, ada sistem nama domain atau yang lebih dikenal DNS yang berfungsi seperti buku telepon internet yang mengubah nama situs web yang mudah kita hafal menjadi alamat angka yang dipahami oleh komputer. Lalu pada tahun 1986, NSF-Net atau yang lebih dikenal National Science Foundation Network dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai tulang punggung internet yang baru. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSF-Net. Puncaknya, pada tahun 1990, ARPANET secara resmi dibubarkan. Namun, internet tetap terus berkembang. Di tahun yang sama, lahirlah sebuah layanan berbasis tampilan grafis dengan nama World Wide Web atau yang lebih dikenal dengan WWW yang dikembangkan oleh CERN. Kemudian, pada tahun 1993, InterNIC didirikan sebagai badan resmi untuk mengatur pendaftaran nama-nama domain di seluruh dunia. Sekarang bagaimana sejarah masuknya internet di Indonesia? Internet mulai masuk di Indonesia sekitar tahun 1994. Uniknya, suasana awalnya sangat komunal dan non-komersial. Jaringannya bahkan dikenal dengan sebutan paguyuban network, karena dibangun atas dasar semangat gotong royong yang kuat.
Inspirasi awal untuk membangun jaringan ini ternyata datang dari komunitas radio amatir atau yang lebih dikenal dengan Amatir Radio Club dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1986. Hingga di tahun 1992 sampai 1994, mulai muncul beberapa tokoh penting yang menjadi perintis internet di Indonesia, seperti Ono Wiwi Purbo, Robi Subiakto, RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, dan lain-lain. Pada perkembangannya, internet mulai terasa lebih komersial di sebagian aktivitas, terutama pada munculnya perdagangan internet. Dari semangat paguyuban, internet di Indonesia pun akhirnya memasuki era komersialisasi. Penyedia jasa internet atau Internet Service Provider atau ISP pertama kali di Indonesia adalah Ipteknet pada tahun 1994. Di tahun yang sama muncul juga ISP komersial pertama, yaitu Indonet, yang diprakarsai oleh PT Indo Internet dengan lisensi dari PT Lintas Arta. Pada tahun tersebut, koneksi internet masih sangat sederhana, yaitu menggunakan metode dial-up yang tersambung lewat kabel telepon dan punya suara khas yang mungkin sebagian dari kita masih ingat. Nah, bagi sebagian banyak orang Indonesia, pintu pertama menuju dunia maya bukanlah dari rumah, melainkan dari warnet atau warung internet. Warung internet atau warnet adalah fenomena sosial dan teknologi yang memainkan peran sangat penting dalam sejarah digitalisasi Indonesia. Konsep internet di Indonesia lahir dari kebutuhan dan keterbatasan. Pada pertengahan 1990-an, akses internet masih sangat mahal, langka, dan lambat. Koneksi umumnya masih menggunakan teknologi dial-up melalui saluran telepon, yang biayanya dihitung per pulsa telepon. Salah satu warnet pertama yang tercatat di Indonesia adalah Wasantara.net, yang didirikan oleh PT Pos Indonesia pada tahun 1996. Ini merupakan inisiatif semi pemerintah untuk mulai memperkenalkan internet kepada publik. Selain itu, muncul juga warnet-warnet yang didirikan oleh individu atau kelompok kecil di kota-kota besar, terutama di sekitar lingkungan kampus. Nah, dari sejarah panjang itu tadi, sekarang kita bisa menikmati manfaatnya yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Internet telah berevolusi dari sekedar jaringan komputer menjadi infrastruktur fundamental yang menopang hampir seluruh aspek kehidupan modern. Berikut adalah beberapa manfaat dari internet. Yang pertama, internet adalah sumber informasi dan pengetahuan tak terbatas, layaknya perpustakaan terbesar di dunia. Lalu yang kedua, sarana komunikasi tanpa batas, seperti email, panggilan video, dan lain-lain. Yang ketiga, internet juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis, seperti e-commerce, perbankan, revolusi dunia hiburan, dan lain-lain. Demikianlah perjalanan singkat kita menelusuri sejarah internet, yang awalnya dari sebuah proyek militer hingga menjadi jaringan global yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.